Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Medina dari kelas 91 SMP Plus Airangga. Hari ini saya akan membacakan trilogi pembangunan pada pemerintahan Orde Baru. Trilogi pemerintahan pada masa pemerintahan Orde Baru adalah konsep yang diperkenalkan oleh Presiden Soeharto untuk memandu arah pembangunan nasional. Ketiga pilar dari trilogi pembangunan tersebut adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Selanjutnya, perbedaan negara maju dan negara berkembang. Perbedaan bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Negara maju memiliki ekonomi yang kuat dan stabil dengan pandangan pendapatan per kapita tinggi. Sektor industri dan jasa sangat berkembang serta memiliki teknologi canggih. Negara berkembang, pendapatan per kapita lebih rendah dan bergantung pada sektor primer, pertanian perkembangan, atau industri yang masih berkembang. Ekonomi lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selanjutnya, tahapan repelita yang dilakukan pada Orde Baru. Repelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974 fokus pada pemulihan ekonomi, meningkatkan sektor industri, infrastruktur dasar, dan stabilitas sosial politik. Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 meningkatkan industri dan mengembangkan infrastruktur. Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 fokus pada industrialisasi dan diversifikasi ekonomi. Repelita 4 pada tahun 1984 sampai 1989 peningkatan dalam sektor industri besar dan kecil, serta perbaikan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Repelita 5 pada tahun 1989 sampai 1994 fokus pada pembangunan sektor jasa dan infrastruktur. Terakhir, repelita 6 pada tahun 1994 sampai tahun 1999 mengarah pada penguatan ekonomi dengan liberasi. Selanjutnya adalah negara Indonesia menjadi negara maju. 1. Pendidikan. Akses pendidikan semakin luas dengan program wajib belajar 12 tahun. Namun, kualitas pendidikan di berbagai daerah masih tidak merata, terutama di daerah terpencil. 2. Kesehatan. Angka harapan hidup meningkat, tetapi masih ada masalah seperti stunting serta angka kematian ibu dan bayi. Yang terakhir, ketiga, pendapatan. Pendapatan per kapita meningkat, namun masih ada kesenjangan ekonomi yang cukup besar antara daerah dan kelompok sosial. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh satu negara dalam periode tertentu. Contohnya adalah jika suatu negara mengalami kenaikan PDB sebesar 5% dalam 1 tahun. Kedua, pembangunan ekonomi mencangkup perubahan struktur yang lebih luas dan mendalam dalam Kedua, pembangunan ekonomi mencangkup perubahan struktur yang lebih luas dan mendalam dalam perekonomian, yang tidak hanya mengukur kuantitas produksi, tetapi juga menghitung distribusi pendapatan, kesejahteraan sosial, serta kualitas hidup masyarakat.
Contohnya, jika suatu negara meningkatkan standar pendidikan, mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.